Bab 1 Dia menjadi maca. Dokter Tang, Anda sudah tiba. Semua perawat yang lewat menyambutnya dengan anggukan. Ya, aku sudah melakukannya, Tang Yuxin membetulkan kacamatanya. Di balik lensa bening itu, matanya hitam dan tak berjiwa. Dia tersenyum, garis-garis samar muncul di sudut matanya. Dokter Tang tampaknya sudah sangat tua, ya. Seorang perawat berkomentar dengan hati-hati. Benar, perawat lain merendahkan suaranya. Jangan sebarkan ini di antara kita, tapi Dokter Tang sudah bercerai. Suaminya berselingkuh dengan adik perempuannya, dan tertangkap basah oleh Dokter Tang. Dia telah diselingkuhi dan sekarang dia seperti maca. Benarkah? Itu mengerikan bagi Dokter Tang. Dia bekerja sangat keras, bahkan mengirim pria itu ke luar negeri untuk belajar dan lihat apa yang terjadi. Itulah pria yang selalu menyukai keindahan, sesuatu yang baru. Tidak ada pria yang menyukai wanita rumahan seperti Dokter Tang yang bekerja sepanjang hari seperti biarawati. Usianya baru 33 tahun tetapi penampilannya seperti wanita berusia 40-an. Keduanya berbisik-bisik tentang Dokter Tang, tanpa menyadari bahwa wanita yang mereka bicarakan itu tidak jauh dari mereka, memegang segelas air. Dia meletakkan tangannya di telinganya, menyelipkan rambutnya ke belakang, memperlihatkan kulitnya yang tidak terlalu muda. Bercerai di usia parubaya, tidak memiliki anak, kehidupan terasa membuat frustrasi dan menyedihkan bagi Tang Yuxin. Dia berbalik sambil memegang gelas di tangannya. Dia baru berjalan beberapa langkah ketika melihat seorang pria berjalan ke arahnya, bersandar di dinding untuk menopang tubuhnya. Pria itu tersandung, hampir jatuh, mengibaskan rambut pendeknya yang rapi, dan mencoba melangkah lagi, tetapi tubuhnya terhuyung ke depan, hampir jatuh. Namun, ia tidak merasakan sakit yang diantisipasi akibat terjatuh. Ia membuka matanya dan melihat seorang dokter wanita menopangnya dengan bahunya. Tuan Gu, apakah Anda baik-baik saja? Ia ingin bicara, tetapi tenggorokannya yang kering membuat bibirnya bergetar. Ia kemudian kehilangan kesadaran, ingatan terakhirnya adalah pantulan tubuhnya yang kurus kering di mata dokter itu. Ia tampak seperti hantu, nyaris tak bernyawa. Tang Yuxin mengusap bahunya, lalu kembali ke kamar khusus yang diperuntukkan bagi pejabat tinggi. Dia tidak bertanggung jawab atas kamar ini memiliki dokter khusus. Pria itu adalah salah satu pasien paling istimewa mereka. Sayang sekali, status yang tinggi pun tidak menyelamatkannya dari penyakitnya. Dia meletakkan tangannya di lengannya, seolah digerakkan oleh suatu roh, namun tidak yakin mengapa. Seperti biasa, dia menyelipkan rambut yang terurai di pelipisnya ke belakang telinganya. Di tangannya ada berkas milik Tuan Gu. Gu Ning, 38 tahun, bercerai dari mantan istrinya, Zhang Xiaomei. Zhang Xiaomei, nama yang akrab di telinga Tang Yuxin. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama, tetapi Zhang Xiaomei adalah Golden Phoenix yang telah sukses. Ia menikah dengan orang kaya, dimanja oleh suaminya yang berpangkat tinggi yang bahkan mendonorkan ginjalnya saat ia jatuh sakit. Namun beberapa tahun kemudian, Ten Gu jatuh sakit, dan Zhang Xiaomei menceraikannya. Tang Yuxin tidak tahu siapa yang kurang berempati di dunia ini, pria atau wanita. Setelah menutup lemari, ia mengenakan pakaiannya, bersiap untuk pulang. Namun, kata rumah bagaikan lelucon yang kejam baginya. Apakah tempat yang akan ia tuju masih bisa dianggap sebagai rumah? Bab 2, Kecelakaan Mobil. Dia sampai di pintu depan rumah, mengeluarkan kunci dari tasnya, tetapi setelah mencoba beberapa saat, kuncinya tidak bisa masuk ke lubang kunci. Dengan bunyi, klak, dia melempar kunci itu ke tong sampah di dekatnya, lalu berdiri di sana menunggu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berdiri, kakinya sudah mati rasa. Baru setelah beberapa saat dia samar-samar mendengar suara langkah kaki dari belakang. "Kenapa kamu di sini?" Seorang wanita parubaya bergegas menghampiri Tang Yuxin begitu dia melihatnya dan mencengkeram lengannya. "Siapa yang menyuruhmu datang ke sini?" "Ini rumahku." Tang Yuxin menatap wanita parubaya di depannya, bibir merahnya selalu mengandung sedikit ejekan. "Bu, apakah aku harus melapor kepadamu ketika aku kembali ke rumahku sendiri? Kamu dan Yongan sudah bercerai?" Suara wanita parubaya itu melengking. "Kakakmu sekarang sedang hamil, jangan cari masalah lagi untuknya." Oh, Tang Yuxin memainkan jarinya. Ada bekas cincin di salah satu jarinya. Dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk cincin itu, tetapi sekarang tidak dapat dikenali lagi.
Saya baru bercerai dari Zhang Yongan kurang dari sebulan, dan dia hamil. Bu, putrimu sama cepatnya dengan ibu. Tiba-tiba, dengan sebuah tamparan, dia memalingkan wajahnya. Ada rasa sakit yang membakar di pipinya. Dia menyentuh wajahnya, yang mulai mati rasa. Tang Yuxin, jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Jiani, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Itu adalah ancaman, ancaman seorang ibu terhadap putrinya sendiri. Hati Tang Yuxin terasa dingin. Itu adalah ibunya, ibu kandungnya. Dia pantas mendapatkannya. Ya, dia pantas mendapatkannya. Dia terlalu percaya pada ibunya, tetapi ibunya menggunakan seluruh hidupnya. Dia terlalu percaya pada orang-orang, atau lebih tepatnya, pada mereka yang disebut anggota keluarga. Dan dia terlalu percaya pada seorang pria. Apakah Tang Yuxin punya keluarga? Dia berbalik dan pergi selangkah demi selangkah. Angin malam membawa hawa dingin seakan-akan baru saja memasuki musim dingin, tetapi baru saja memasuki musim gugur. Angin musim gugur menyapu tanah yang penuh dengan daun-daun yang berguguran, membawa sedikit kesunyian malam. Namun, dia tidak punya tujuan. Dia telah kehilangan suami dan rumahnya. Ia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Tiba-tiba, ia berhenti, mengeluarkan ponsel dari tasnya, dan memegangnya cukup lama, tetapi tidak pernah menelepon. Dia ingin berkata, "Ayah, aku minta maaf." Tetapi dia tidak punya muka untuk mengatakan hal itu. Angin dingin terus berembus ke lehernya dari segala arah, membuatnya menggigil tanpa sadar. Matanya yang menyipit terasa perih oleh lampu depan mobil yang melaju dari depan. Dia segera menyingkir, tetapi mobil dengan cahaya terang itu melaju ke arahnya seperti roket. Sebelum dia sempat bereaksi, mobil itu sudah menabraknya. Ia berbaring di tanah, wajahnya menyentuh permukaan yang dingin. Kemudian, ia membuka matanya, yang tampak seperti lubang hitam tanpa dasar, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ngengat di bawah lampu jalan. Ngengat berkerumun menuju cahaya, berulang kali. Sama seperti dia. Tuan Gu, ini dia. Pintu kamar rumah sakit terbuka, seorang dokter buru-buru mempersilakan Guning masuk, dan saat itu, wajah Guning begitu pucat hingga tampak seperti hantu tanpa darah. Salah satu lengannya dicengkeram oleh tangannya yang lain, tampak bengkak. Dia masuk, hanya melihat seorang wanita terbaring di ranjang rumah sakit, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Bab 3 Ginjalku milikmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Gu. Tang Yuxin membuka matanya, bicaranya hampir tanpa suara. Mengulurkan tangannya, matanya yang gelap bagai jurang, tampak buta terhadap dunia. Ia tahu bahwa ia sedang sekarat. Sebagai seorang dokter, ia mengerti bahwa tengkoraknya telah hancur dan operasi tidak ada gunanya. Ia telah menjalani kehidupan yang melelahkan dan tidak ingin bertahan lagi. Bahkan jika ia selamat dari operasi, ia akan berakhir setengah mati, hanya membebani pria yang benar-benar mencintainya. Tangannya dipegang. Tangan ini bersih, hangat, dan dia bisa merasakan kapalannya, banyak dan keras. Dia pikir wanita manapun yang dipegang oleh pria ini pasti sangat beruntung. Dan dia merasakannya. Tuan Gu, mengetahui waktunya hampir habis, dia punya beberapa hal untuk dikatakan. Tepat saat Guning hendak berbicara, Tang Yuxin meremas jari-jarinya dengan sisa tenaganya yang terakhir. Aku tahu, aku akan pergi, tidak perlu menyelamatkanku, dia tidak menangis. Mungkin banyak orang takut mati, tetapi dia merasa lega. 33 tahun sudah cukup. Tuan Gu, setelah berusaha keras beberapa saat, dia akhirnya berbicara, batuk darah dari sudut mulutnya seolah-olah hidupnya memudar. Setelah aku pergi, katanya di sela-sela batuknya, udara yang masuk ke paru-parunya berkurang, berikan ginjalku, keduanya, padamu. Aku sudah memeriksa, kita cocok. Pupil matanya mulai membesar, tetapi dia tetap melanjutkan. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Kau akan menemukan wanita yang lebih baik, untuk menemanimu sepanjang hidupmu. Aku punya uang di rekeningku, dan sopir itu berutang kompensasi padaku, itulah nilai hidupku, tolong, berikan semua uang itu, kepada ayahku dan katakan padanya, aku minta maaf. Membuka matanya sekali lagi, pandangannya kabur, hampir tidak bisa melihat apapun. Satu-satunya yang bisa dikenali adalah bekas luka di sudut mata Guning, yang terlihat samar-samar.
Aku ingat pertama kali aku melihatmu, tidak ada bekas luka di dekat matamu, hanya di lenganmu, digigit binatang buas, ia terus berbicara, meskipun ia tidak dapat melihat apapun lagi. Pupil matanya terus membesar dan kekuatan hidupnya menghilang seiring melemahnya suaranya. Dulu, kau hanya berbaring di sana, seolah kau sudah mati. Aku menggunakan sapu tanganku untuk membalut lukamu dan menceritakan banyak kisah kepadamu sampai mereka menemukanmu. Saat kita bertemu lagi, kau sedang sakit. Tuan Gu, apakah menurutmu, aku akan masuk surga? Jari-jarinya mengencang sekali lagi, sebuah tangan besar menempel di dahinya. Rasanya seperti dia bisa mendengar alunan musik surgawi, yang terindah yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dia pikir dia bisa pergi ke surga. Meskipun dia ceroboh, meskipun dia bodoh, meskipun dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tiba-tiba, dengan bunyi bip, jantungnya berhenti berdetak di monitor. Pada usia 33 tahun, dia meninggal dunia, dan orang yang mengucapkan selamat tinggal padanya adalah Guning, seorang pria yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Sesuai dengan keinginan terakhirnya, ginjalnya diangkat. Sayangnya, satu ginjal rusak dalam kecelakaan itu. Ginjal lainnya diberikan kepada Guning. Bab 4, Pertengkaran. Guning mengurus pemakamannya, wajahnya tanpa ekspresi saat menatap foto di batu nisan. Gambar hitam putih menangkap senyum abadi wanita itu, dan lelaki tua itu meringkuk di dekat batu nisan dengan rambut putihnya yang berdiri tegak. Tiba-tiba hembusan angin bertiup melintasi langit, menggerakkan dedaunan di tanah hingga menari di udara. Dalam cahaya pagi, saat matahari terbenam, di dalam kehidupan, di luar kehidupan. Jiwa mendambakan, sisa-sisa matahari terbenam mewarnai separuh langit menjadi merah tua, lalu memudar menjadi merah tua. Tang Yuxin terbangun karena suara pertengkaran. Dia membuka matanya dengan pandangan kosong dan menatap langit-langit di atas kepalanya, di mana plesternya telah terkelupas. Ini adalah kenangan yang sudah lama berlalu, begitu jauhnya sehingga dia hampir lupa kapan itu terjadi. Satu-satunya saat ia melihat dinding rumahnya mengelupas seperti ini adalah di rumah pertamanya, rumah ayahnya. Ia belum kembali sejak ia pergi. Ia telah melupakan banyak hal, kehilangan banyak kenangan seiring berjalannya waktu. Namun ia tidak melupakan langit-langit ini, yang plesternya telah dilucuti, atau kipas angin berkarat di atasnya, yang tertutup lapisan debu. Tang Zinian, biar kukatakan padamu, mengapa aku harus menyerahkan putriku padamu? Seorang wanita berteriak dengan marah, mengguncang seluruh rumah, menyebabkan sepotong plester compang camping jatuh dari dinding. Tang Zinian, aku pasti akan memilih Xin. Kamu sudah dewasa dan bahkan tidak bisa makan sendiri. Bagaimana kamu bisa membesarkan anak perempuan? Aku tidak bisa, jawab petani jujur yang berjongkok di sana, matanya merah, wajahnya tegang, dan lapisan tebal abu-abu kebiruan di bawah matanya. Aku tidak bisa memberimu Xin. Aku tidak punya apa-apa lagi, hanya dia. Bukan urusanmu, wanita itu mencibir, dia putriku dan dia selalu mencintaiku. Kita serahkan saja padanya. Saat dia bangun, tanyakan padanya dengan siapa dia ingin tinggal. Pria itu tidak mengatakan apapun, tetapi dia terdengar tersedak kata-katanya. Namun tak ada air mata yang jatuh, mungkin ia menelan semuanya. Tang Yuxin mendengarkan pertengkaran yang tak henti-hentinya di luar. Dia menatap kosong ke langit-langit yang terasa seperti selamanya, sampai dia menutup matanya lagi, tidak tahu apakah dia mengantuk atau mati. Ketika dia membuka matanya lagi, sinar matahari yang masuk melalui pecahan kaca terasa hangat. Dia meninggal di musim gugur yang lebih dingin daripada musim dingin, musim gugur yang lebih dingin daripada musim dingin, namun, sekarang terasa seperti musim semi. Yuxin, ayo makan. Seorang pria masuk, seorang pemuda berpenampilan sederhana sambil membawa mangkuk. Pakaiannya dicuci hingga berwarna pucat, kulitnya kecoklatan dan gelap. Tangannya yang besar, seperti kipas daun palem, memegang mangkuk kecil. Pria itu tersenyum, senyum bodoh namun penuh kasih sayang. Dia meletakkan mangkuk di depan Tang Yuxin dan mengacak-acak rambutnya dengan tangannya yang besar. Habiskan makananmu dulu, baru ayah akan mengajakmu memancing, oke? Tang Yuxin menatap pria itu cukup lama. Ia secara naluriah mengulurkan tangannya, tetapi tangannya sangat kecil. Ia menatap tangannya sendiri cukup lama, tetapi tidak bergerak. Ada apa, kamu tidak mau makan?
Tanya lelaki itu sambil mengusap puncak kepala putrinya lagi, katakan saja, kamu mau makan apa? Ayah bisa memasaknya untukmu. Oh, bukankah kita masih punya telur di rumah? Yuxin sayang, kamu mau makan telur kukus? Ayahmu akan membuatnya untukmu. Bab 5 Dia hidup kembali. Pria itu segera menyelesaikan apa yang dikatakannya, meletakkan mangkuknya, dan bergegas ke dapur untuk membuat telur kukus untuk putrinya. Saat dia pergi, Tang Yuxin mengulurkan tangan dan menatap tangannya sendiri. Tangannya mungil, dengan jari-jari pendek dan ramping seperti ceker ayam mini. Kulitnya selembut kapas. Sambil menggigit jarinya, dia dengan hati-hati turun dari tempat tidur dan mencari cermin, menurut ingatannya. Rumah pedesaan tempat mereka tinggal dibangun sendiri. Satu-satunya cermin adalah cermin besar yang tertanam di atas lemari pakaian. Dia berlari ke cermin tetapi tingginya belum mencapai setengah dari tinggi cermin. Anak berusia 3 tahun yang terpantul di cermin itu adalah dirinya. Mata besar, wajah kecil, dan rambut bernuansa kuning kering. Tangannya terulur untuk menyentuh wajahnya dan, pada saat yang sama, anak di cermin itu melakukan hal yang sama. Kemudian, dia menempelkan wajahnya ke cermin. Apakah dia sudah kembali? Apakah dia sudah pulang? Xin Xin tidak dapat menemukan putrinya di dalam rumah. Tang Zinian menjadi panik. Kemana anak itu pergi? Mungkinkah dia pergi ke toilet sendirian? Xin Xin, sambil meletakkan mangkuk di tangannya, dia bersiap untuk mencari putrinya ketika dia berbalik dan melihat Tang Yuxin berdiri di depan cermin. Kedua tangan mungilnya menempel di cermin, berdiri di sana tanpa alas kaki, kakinya menempel di lantai, tidak mengenakan kaus kaki maupun sepatu. Mengapa kamu tidak memakai sepatu? Sambil berjalan mendekat, Tang Zinian dengan lembut menggendongnya dan mendudukkannya di kursi. Ia kemudian menyeka kaki kecilnya dengan tangannya. Wajahnya yang kasar menunjukkan ekspresi cinta yang tak tergoyahkan untuk gadis kecilnya. Tang Zinian adalah pria yang besar dan kuat dengan sikap yang baik dan jujur. Kebanggaan terbesarnya dalam hidup adalah putrinya, Tang Yuxin. Melihat betapa rapuh dan menawannya putrinya, dia yakin putrinya akan tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Ayah akan mengambilkan telur untukmu, godanya, menyentuh pipinya sebelum berdiri untuk pergi ke dapur. Tanpa ia sadari, saat ia berbalik, mata Tang Yuxin yang biasanya ceria berubah gelap, tanpa cahaya. Tiba-tiba, 2 air mata besar keluar dari matanya. Ia segera menyeka wajahnya dengan lengan bajunya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh jari-jari kakinya yang lembut dan halus. Seorang anak berusia 3 tahun. Ya, begitulah, seorang anak berusia 3 tahun. Tidak lama kemudian, Tang Zinian kembali, tampak jauh lebih muda daripada usianya saat berusia 30 tahun. Punggungnya tegap, pinggangnya tidak berkerut, dan rambutnya hitam. Ia bekerja keras di ladang untuk menghidupi keluarganya. Tidak ada yang salah dengan mencari nafkah dengan hasil keringat sendiri. Dia berjongkok, mengambil sendok, dan mulai menyuapi putrinya. Tang Yuxin makan makanannya sedikit demi sedikit tanpa rewel seperti dulu. Dia ingat betapa pemilihnya dia saat kecil, menolak hidangan ini dan itu, tetapi ayahnya selalu memanjakannya, menyiapkan segala macam makanan lezat untuknya. Namun, sejak orang tuanya bercerai, dia akhirnya tinggal bersama ibunya, Sang Zilan, dan dia harus memperbaiki semua kecenderungan manjanya karena adik tirinya yang lebih muda namun lebih manja, Wei Jiani. Setiap hal yang baik, baik itu makanan atau pakaian, selalu diberikan kepada Wei Jiani terlebih dahulu, dan dia akhirnya mengenakan pakaian bekas milik Wei Jiani.